Bahkan logo baru dari bendera partai tersebut sudah terpasang di sejumlah ruas jalan, termasuk di dekat kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Perubahan-perubahan seperti logo itu tanggapannya seperti apa, Pak? Ya baik-baik saja, sebuah brand itu kan perlu terus diperbaharui, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan kalau dalam bisnis permintaan pasar, nah itu brand itu bisa dirubah, bisa diganti total, saya kira. Saya siap melawan Pak Anies Baswedan. Dan harapannya yang terakhir, Gerakan Rakyat. Gerakan Rakyat ini terus menjadi penjaga semangat perjuangan untuk perubahan. Menyebarkan gagasan kebaikan, menyebarkan gagasan kebersamaan, prinsip-prinsip keadilan di dalam kebijakan negara harus menjadi perhatian kita. Dan harapannya besar sekali bahwa teman-teman yang sekarang berjuang bersama, jaga stamina, karena perjuangan ini masih panjang. Jaga stamina fisik, stamina moral, stamina intelektual, stamina kerja kolektif. Karena dengan begitu harapannya usaha untuk melakukan perubahan itu kelak akan bisa tertunaikan hingga tuntas. Selamat Rakernas, selamat bertukar pikiran, selamat saling menginspirasi. Insya Allah forum ini menjadi forum yang memberikan catatan sejarah penting bagi gerakan rakyat, kontribusi nyata besar bagi masyarakat Indonesia, dan akan dicatat dengan tinta emas dalam perjuangan orang-orang baik untuk Republik yang lebih baik. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jokowi persiapkan Mas Gibran maju Capres 2029. Jokowi siapkan PSI dan Partai Super TBK untuk pencalonan Gibran 2029. Guys, dengar ternyata Jokowi sekarang tuh udah siapkan segala cara biar Gibran bisa sukses di Pilpres 2029 loh. Contohnya kayak siapkan Partai PSI dan Partai Super TBK sebagai kendaraan politik yang akan dukung Gibran 2029 nanti. Jokowi akan terus bergerak dan menyiapkan semua alat agar Gibran bisa jadi presiden saat Pilpres 2029 mendatang. Jadi juga memprediksi Prabowo tetap maju dan akan ada pertarungan melawan Gibran. Kalau menurut kalian, Gibran bakal maju Pilpres 2029 apa nggak nih guys? Atau bakal banyak yang menolak dia? Wow, jika benar yang dikatakan oleh media ini berarti Mas Gibran mau melawan Bapak Prabowo. Iya, dari jauh-jauh hari sudah ancang-ancang saja ya. Gimana rakyat Indonesia? Kalau andaikan nih Pak Prabowo dan Mas Gibran bertarung, kalian dukung siapa? Kalian milih siapa? Kalau saya sih pastinya tetap milih Bapak Prabowo ya. Kira-kira kalau memang nanti Mas Gibran nyalon sendiri tuh, maju sendiri lawan Pak Prabowo, yang menang siapa? Ini kayaknya memang akan melanggengkan itu ya, kata orang, dinasti politik Bapak Jokowi. Aduh enak ya jadi anaknya Pak Jokowi. Kenapa nggak aku ya jadi anaknya Pak Jokowi? Paling nggak aku jadi wali kota, gubernur, dan wapres terus presiden deh. Mas Kaisang boleh nggak tuker posisi? Saya jadi Mas Kaisang. Biar saya jadi ketua umum partai, Mas Kaisang jadi rakyat biasa kayak saya menderita. Mau nggak ya? Udahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara semua, 5 tahun yang lalu, 16 Oktober 2017, saya berdiri di tempat ini. Saat itu saya menyampaikan kepada saudara-saudara semua bahwa saya telah menerima mandat dari warga Jakarta, dan saya katakan bahwa saya akan bekerja keras, saya akan bekerja sungguh-sungguh, biidznillah akan bisa menunaikan semua yang dijanjikan. Hari itu, 5 tahun yang lalu, menjadi penanda awal perjuangan dalam menghadirkan kebaikan,
menghadirkan keadilan yang diharapkan oleh seluruh rakyat Jakarta. Kita ingin kotanya maju dan warganya bahagia. Hari ini, 16 Oktober 2022, tepat 5 tahun kemudian, ini adalah masa penghabisan bagi saya dan Pak Ahmad Riza Patria dalam memimpin Jakarta. Izinkan kami berdua mengembalikan mandat ini kembali kepada warga Jakarta. Saudara-saudara sekalian, seluruhnya warga Jakarta ataupun dari luar Jakarta yang saya sungguh amat cintai. Saya tidak akan berbicara panjang-panjang kali ini. Saya tidak akan berbicara panjang karena 2 alasan. Pertama, biarkan kerja Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir ini, mereka yang berbicara, biarkan karya-karya itu menjadi bukti nyata. Tak perlu dikatakan dalam pidato ini, lihatlah kenyataan yang ada di Jakarta, tunjukkan di sana kenyataan. Kita tidak mengirimkan pernyataan, kita kirimkan kenyataan. Kedua, saya tidak akan berbicara panjang-panjang, karena kerja untuk bangsa dan negara ini masih panjang ke depan. Satu babak berakhir, mari kita sambut babak berikutnya. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial bukan hanya untuk Jakarta. Karena kerja untuk menghadirkan keadilan sosial adalah kerja yang terus-menerus. Dan karena kerja untuk Indonesia tidak akan pernah berhenti di tempat ini. Karena itu, di hari terakhir masa tugas kami di sini, izinkan saya menyampaikan dengan lantang dan dari lubuk hati yang terdalam, terima kasih Jakarta. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, menarik sekali ya. Dari kemarin hingga hari ini, saya melihat di media sosial bagaimana partai PSI, Partai Solidaritas Indonesia ya, yang ketua umumnya saat ini adalah Kaisang, menjelang Kongres PSI, ternyata PSI ganti logo, teman-teman. Jadi logo baru PSI ini banyak bertebaran di jalan-jalan kalau kita melihat di media sosial ya. Bahkan informasi ini pun ditanggapi oleh Joko Widodo, teman-teman. Jadi ini viral dan menggemparkan ya. Logo PSI ini ya, gambarnya adalah gajah. Kemudian ada bahasa yang ditambah yaitu Super TBK, teman-teman, alias Partai Super Terbuka. Nah, ini membuat banyak yang berpikir bahwa bisa jadi ya partai kok ganti-ganti logo gitu ya. Biasanya partai ya cuma ganti warna sedikit dari bunga ke gajah, teman-teman. Entah apa makna dari gajah tersebut, tidak dijelaskan juga. Namun kalau kita melihat bagaimana persamaan PSI ganti logo ini bersamaan dengan Anies pidato di Rapimnas Ormas Gerakan Rakyat ya kemarin, dan itu sangat viral juga. Dan bagaimana Kaisang ya beberapa kali kerap, atau PSI ini kerap kali mengkritik Anies Baswedan ya, katanya gubernur tidak benar waktu itu ya. Dan apapun itu ya, seperti kata netizen bahwa sebenarnya
ada agenda besar yang mereka persiapkan ya, yaitu Pilpres 2029 dengan tidak lain tidak bukan mengusung Gibran sebagai presiden nantinya. Dan ini kocak teman-teman ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat bagaimana Pak Anies juga mempersiapkan diri untuk Pilpres 2029 nanti, ini semakin seru ya. Semakin membuat kita tegang, semakin membuat kita itu pasti melongo ya mendengar setiap analisis-analisisnya. Kita percaya bahwa Anies Baswedan akan memenangkan Pilpres 2029 nanti, apalagi saat ini beliau sedang mempersiapkan partai barunya, kendaraan barunya di Pilpres 2029 nanti. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.